Iya, kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat telah membuat para investor dan pemimpin industri global menimbang-nimbang dampak kebijakan yang akan diambilnya ke depan. Pasar saham, dolar, dan Bitcoin menguat setelah kemenangannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi respons resmi terhadap surat penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelumnya surat itu dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC dengan perintah penangkapan lainnya ke Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Militer Hamas Muhammad Deif. Trump yang dulu menyatakan anti kripto dan menganggap cryptocurrency adalah penipuan, kini berbalik mendukung industri ini. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen it. Young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight. When you think, I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great. Donald Trump merayakan kemenangannya dalam Pilpres ke-60 Amerika Serikat pada 6 November 2024 lalu di base camp pemenangan Trump di Mar-a-Lago, Florida, Amerika Serikat. Ia ditemani oleh sejumlah pendukungnya, diantaranya adalah Elon Musk, Robert F. Kennedy Jr., dan juga CEO Cantor Fitzgerald Howard Lutnick. Beberapa tokoh tersebut terkenal sangat pro aset kripto. Setelah Trump memenangkan pertarungan Pilpres Amerika Serikat melawan Kamala Harris pada 5 November 2024 lalu, harga satu Bitcoin langsung lompat dari 68.617 US dollar pada 5 November menjadi 92.452 US dollar atau setara dengan sekitar 1,5 miliar rupiah, naik 116% sejak awal tahun 2024 atau sekitar 35% dari 5 November sampai dengan 20 November 2024 ketika konten ini dibuat. Kenaikan harga Bitcoin ini telah mengerek sentimen positif harga semua aset kripto di pasar. Menurut data dari CoinGecko, kapitalisasi pasar kripto global saat ini melonjak sebesar 6,9% pada 12 November 2024 atau mencapai 3,1 triliun dolar, serta beragam janji yang digaungkan oleh Trump dinanti-nanti oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Amerika tetapi juga seluruh dunia. Senior ekonomis Moody's Analytics, Stephen Engrick, mengatakan bahwa janji kampanye Trump terkait program ekonomi juga mencakup pemberlakuan tarif impor yang tinggi ke Amerika Serikat, kebijakan imigrasi yang lebih ketat untuk mendongkrak lapangan kerja bagi warga Amerika Serikat dan juga mengendalikan harga properti, serta relaksasi kebijakan fiskal Amerika Serikat diprediksi akan berdampak pada gejolak perekonomian global Asia Pasifik. Bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Cina, kebijakan Trump tentang tarif impor yang lebih tinggi akan berpengaruh pada berkurangnya kepercayaan dunia usaha terhadap pasar Amerika Serikat. Dan hal ini akan mengakibatkan gejolak pasar keuangan global seperti Cina, Hong Kong, Korea, dan lain sebagainya. Pengenaan tarif tinggi pada impor ke Amerika Serikat seperti dari Cina, Indonesia, dan lain-lain bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Kebijakan ini kemungkinan besar akan menghambat rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi internasional, dan memicu perlambatan perdagangan global yang berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jika kebijakan tarif mahal Trump atas barang impor ke Amerika Serikat hanya diberlakukan kepada Cina, hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki alternatif ekspor selain China. Namun tentunya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia sendiri. Bagaimana nasib kripto ke depan? Apa janji ekonomi Trump? Akankah dolar Amerika Serikat runtuh? Bagaimana kondisi geopolitik global pada masa Trump? Apa yang harus kita lakukan? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Saya Farid Subhan, kita ngopi dulu. Trump dikenal dengan kebijakan proteksionis dan sikap tegas terhadap perdagangan internasional. Trump dikenal dengan prinsip kebijakan American First atau rakyat Amerika yang utama. Kebijakan-kebijakan ini sebelumnya telah menyebabkan ketegangan dengan mitra dagang utama Amerika, termasuk Cina, bahkan Uni Eropa. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump sedang menyusun kabinetnya dengan tokoh-tokoh yang dikenal tegas terhadap Cina.
Ini seolah menandakan akan ada babak baru perang dagang terhadap Cina yang selama ini sudah sangat panas. Bahkan hal ini juga berimbas pada ketegangan keamanan global. Selama menjabat menjadi presiden sebelumnya, Trump memiliki kebijakan fenomenal terhadap Cina. Pada November 2018, Amerika Serikat mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Cina senilai 250 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Cina mengenakan tarif terhadap produk-produk Amerika Serikat senilai 110 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pada KTT G20 di Buenos Aires, Argentina tahun 2018, Trump dan Presiden Cina Xi Jinping menyepakati untuk meredakan perang dagang antara kedua negara ini yang cenderung memanas. Praktek kebijakan ekonomi internasional Trump yang ofensif mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dunia. Namun tidak hanya bagi penggemar aset kripto, saat kepercayaan mata uang dolar Amerika Serikat cenderung goyah, banyak investor cenderung mencari alternatif investasi selain investasi di pasar uang seperti US dollar. Bitcoin dan aset kripto lainnya sering dianggap sebagai safe haven. Semasa kampanye, Trump selalu menggaungkan untuk pro kripto, terutama Bitcoin. Setelah kemenangan Trump, Bitcoin pun meroket to the moon. Bitcoin sebagai aset kripto paling terkenal, mencapai harga tertinggi barunya di atas 75.000 pada 8 November 2024 dari sebelumnya sekitar 68.000 US dollar. Lonjakan ini tidak berhenti sampai di situ. Pada 13 November 2024, harga Bitcoin melampaui 91.000 US dollar dan pada 20 November 2024 sudah mencapai 92.816 US dollar. Bandingkan dengan periode sebelum pemilu 5 November yang harganya berada di kisaran 40.000 sampai 50.000 US dollar. Sementara itu, negara-negara berkembang yang bergantung pada perdagangan global dengan Amerika Serikat bisa menghadapi tantangan yang besar akibat kebijakan proteksionis dari Trump. Dalam konteks ini, kripto mungkin menjadi solusi jangka pendek bagi investor, tetapi dampaknya terhadap ekonomi global secara keseluruhan akan menjadi perdebatan. Di tengah ketidakpastian ini, dunia akan menanti bagaimana Trump Effect akan mengubah landscape dari ekonomi dan teknologi global. Secara geopolitik, terpilihnya Trump menjadi presiden Amerika Serikat menjadi angin segar untuk mengurangi ketegangan perang Ukraina dan Rusia. Trump dikenal memiliki kedekatan hubungan yang sangat baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun demikian, di Timur Tengah, potensi eskalasi konflik tetaplah tinggi, terutama karena retorika Trump sebelumnya yang berjanji mengebom fasilitas nuklir Iran yang bisa memicu ketegangan di Timur Tengah antara Israel dan Iran. Kondisi ini dapat memperburuk stabilitas kawasan, mengguncang pasar energi global, dan mempengaruhi keamanan energi bagi negara-negara pengimpor minyak dari Timur Tengah. Bahkan bisa memicu Perang Dunia Ketiga jika tidak dikendalikan dengan baik. Trump berkomitmen untuk mempertahankan kepemilikan Bitcoin yang telah diperoleh Amerika Serikat melalui penyitaan aset dari pelaku kejahatan keuangan. Kebijakan Trump akan memastikan bahwa 100% Bitcoin yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat akan tetap disimpan di masa yang akan datang. Kenaikan harga Bitcoin juga mengerek harga-harga kripto lain seperti Ethereum, Solana, BNB, XRP, dan lain-lain. Trump dikenal dengan perspektif yang pro-Bitcoin dan menginginkan adanya tindakan reformasi regulasi kripto. Bahkan Trump berjanji akan memblokir mata uang digital yang resmi diterbitkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Ini tentunya akan berdampak sangat besar pada ekosistem perekonomian dunia yang memanfaatkan aset kripto sebagai alat pembayaran, misalnya Bitcoin. Trump selalu menggaungkan bahwa kripto is the capital of the planet. Trump juga ingin memasukkan Bitcoin masuk dalam strategi keuangan negara Amerika Serikat yang menjadi pemimpin aset keuangan digital termasuk kripto. Bagaimanapun, saya cenderung jangan menaruh uang Anda semua pada aset kripto karena kripto tidak memiliki nilai underlying. Jika terjadi apa-apa, tidak ada yang bisa menyelamatkan aset kripto Anda. Ingat, yang namanya investasi aset non-fisik selalu ada masa-masa di mana terjadi gejolak yang mengakibatkan nilai aset tersebut bisa terkoreksi dengan tajam. Seperti pada Pilpres Amerika sebelumnya, visi Donald Trump adalah Make America Great Again. Trump menjanjikan kepada rakyatnya untuk menjadikan Amerika kembali menjadi negara yang hebat di dunia. Di hadapan kerumunan pendukungnya, Trump menyerukan persatuan untuk membangun Amerika yang lebih kuat, lebih aman, dan sejahtera.
Ia menegaskan komitmennya terhadap sejumlah prioritas utama, termasuk memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan keamanan nasional negara Amerika. Trump juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara sambil mengkritik praktek globalisasi yang menurutnya merugikan rakyat Amerika. Dengan dukungan yang kuat di parlemen, ia bertekad menerapkan kebijakan-kebijakan yang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika. Trump tidak akan terlalu peduli dengan kondisi ekonomi global dan juga politik global. Trump akan fokus untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya. Dalam hal keamanan nasional, Trump memberikan perhatian khusus pada pengamanan perbatasan dengan tujuan mencegah penyelundupan narkoba dan kejahatan lintas batas. Ia menekankan bahwa perlindungan wilayah perbatasan adalah langkah strategis yang sangat krusial bagi pemerintah Amerika. Selain itu, Trump memandang ekonomi sebagai pilar utama visinya dengan janji untuk menghidupkan kembali kekuatan ekonomi Amerika dan memperluas peluang kerja bagi rakyat Amerika. Ia berkomitmen mencabut regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi Amerika, sekaligus memperkenalkan kebijakan pajak yang mendukung kelas menengah dan usaha kecil. Trump akan mengurangi pajak bagi pengusaha sebagai insentif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Amerika. Trump juga berusaha mengatasi masalah harga properti yang melambung tinggi dengan kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah langkah program deportasi pekerja migran ilegal yang dianggap mempengaruhi pasar tenaga kerja dan pasar properti Amerika. Yang kontroversial lagi, Trump bahkan berjanji akan menangkap anak-anak pekerja migran ilegal di Amerika Serikat. Yang pasti kemungkinan besar Trump akan meningkatkan tensi perang dagang dengan Cina. Trump akan kembali menaikkan tarif impor dari Cina. Jika Cina tertekan sebagai negara dengan penduduk 1,4 miliar, kebijakan ini bisa berbahaya terhadap ekonomi dunia karena bisa merembet kemana-mana termasuk terhadap Indonesia. Trump juga berjanji untuk menggenjot investasi domestik dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Amerika yang angka penganggurannya meningkat terus-menerus di akhir-akhir ini. Trump juga mengisyaratkan keinginannya untuk mempengaruhi kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat agar mendukung kebijakan fiskal Trump yang pro pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai Trump ingin ekonomi Amerika tumbuh, tapi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika justru menghambatnya. Mirip-mirip seperti Indonesia. Pada masa Presiden Jokowi ingin tumbuh ekonominya di atas 7%. Tapi Bank Indonesia sebagai bank sentral mematok pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Ya pasti tidak mungkin terjadi target pertumbuhan ekonomi 7% dari Presiden. Mulai tahun 1974, dolar Amerika Serikat menjadi tonggak dalam perdagangan global termasuk dalam jual beli energi. Perjanjian petrodolar antara Amerika Serikat dan Arab Saudi mengharuskan semua pembelian minyak hanya dapat dilakukan dengan dolar Amerika Serikat. Namun, tanggal 9 Juni 2024 lalu perjanjian petrodolar telah berakhir. Negara manapun termasuk Indonesia boleh memilih mata uang apapun dalam perjanjian jual beli minyak dengan negara Timur Tengah. Lumayan bisa menghemat devisa dolar dan mengurangi gejolak perubahan harga dolar terhadap rupiah. Negara-negara seperti Cina yang selama ini berupaya mengurangi ketergantungan dengan mata uang dolar Amerika Serikat mulai mempertimbangkan untuk peluang menggunakan mata uang lain seperti yuan, euro, atau bahkan mata uang digital seperti Bitcoin sebagai alternatif jual beli minyak. Data menunjukkan bahwa tahun 2023 Arab Saudi telah mengekspor minyak ke Cina 53,8 miliar US dollar. Dengan transisi ke mata uang alternatif, jumlah ini bisa menjadi pukulan telak bagi permintaan global terhadap dolar Amerika Serikat. Sehingga tidak sebegitu mudahnya Amerika Serikat melakukan printing mata uang dolar. Jika negara-negara mulai meninggalkan dolar, permintaan terhadap mata uang ini bisa turun tajam, yang berpotensi memicu devaluasi atau penurunan besar-besaran nilai dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lain di dunia, termasuk terhadap rupiah. Selain itu, penggunaan mata uang alternatif dalam perdagangan minyak akan mengurangi kebutuhan untuk membeli dolar dalam jumlah yang besar, sehingga menurunkan cadangan dolar yang dimiliki banyak negara. Bagi Amerika Serikat, hal ini dapat mengurangi kemampuannya membiayai defisit perdagangan dan anggaran yang selama ini bergantung pada tingginya permintaan global terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya untuk transaksi jual beli minyak. Sementara itu, negara-negara yang selama ini mengandalkan dolar untuk stabilitas ekonomi akan mulai mencari opsi yang lebih aman dan stabil,
yang pada akhirnya dapat menggeser dominasi dolar, yang pada akhirnya dapat menggeser dominasi pusat kekuatan ekonomi dunia dari Amerika Serikat ke negara-negara lain yang lebih mandiri dalam sistem keuangan globalnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah dolar Amerika Serikat akan ambruk? BRIC akan semakin kuat. Melemahnya tensi tekanan Amerika ke dunia internasional, baik secara ekonomi dan politik, akan mengakibatkan menguatnya poros atau aliansi baru global. BRIC sebagai aliansi ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab akan menjadi poros baru ekonomi yang semakin signifikan pengaruhnya secara global. Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga segera bergabung dengan BRICS. BRICS akan menjadi kekuatan ekonomi baru seperti Uni Eropa. China dan banyak negara lain yang selama ini berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, kini akan berusaha untuk memanfaatkan peluang ini. Peran penting dalam perubahan ini dimainkan oleh BRICS, koalisi yang tidak hanya berfokus pada pengurangan ketergantungan terhadap dolar Amerika, tetapi juga mendorong pembentukan mata uang alternatif untuk perdagangan internasional. Strategi China dalam mendorong BRICS terlihat jelas, termasuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN dan mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan serta investasi. Pertanyaannya, apakah negara berkembang seperti Indonesia hanya menerima nasib? Ini harus dijawab sendiri oleh pemerintah baru Pak Prabowo dengan strategi yang tepat. Dengan bergabungnya anggota baru di BRICS seperti Indonesia, Yaman, Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, total ekonomi BRICS akan melampaui 28,5 triliun US dollar pada tahun 2024 ini. Dengan demikian, BRICS akan menyumbang lebih dari 30% kekuatan ekonomi dunia atau PDB global, memperkuat posisi sebagai blok ekonomi yang sangat signifikan di dunia, termasuk dengan fokus pada diversifikasi perdagangan dan mengurangi dominasi dolar dalam transaksi internasional. Indonesia sebagai anggota BRICS memiliki peluang besar untuk memanfaatkannya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi global, terutama meningkatkan pasar ekspor ke internasional. Dengan integrasi pasar BRICS, potensi peningkatan kerjasama di sektor energi, infrastruktur, teknologi dapat memberikan dampak positif pada perekonomian nasional dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan termasuk Indonesia. Indonesia akan diuntungkan. Syaratnya, kebijakan ekonomi Indonesia harus pro pada produksi dan ekspor. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara anggota BRICS. Bahkan BRICS dengan inisiatifnya untuk menciptakan mata uang alternatif bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi dolar Amerika Serikat. Ini akan mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang multipolar. Langkah ini memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk mengarahkan kebijakan ekonomi mereka secara mandiri tanpa pengaruh oleh tekanan kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat. Tantangan geopolitik dan keamanan global. Kemenangan Trump diperkirakan akan meredakan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak 2022. Hal ini karena Trump memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kemungkinan Trump akan menghentikan atau mengurangi bantuan militer dan keuangan ke Ukraina, sehingga kemungkinan perang yang semakin meluas bisa diminimalkan, apalagi Perang Dunia Ketiga. Trump telah secara konsisten menyuarakan pandangan bahwa konflik antara Ukraina dan Rusia harus diselesaikan melalui diplomasi. Trump kemungkinan akan mengupayakan perbaikan hubungan antara Ukraina dan Rusia. Pada eranya, Rusia dipandang Trump sebagai mitra strategis dalam menyeimbangkan pengaruh Cina di dunia. Sementara itu, konflik Palestina dan Israel serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah mungkin akan tetap berlangsung. Namun Trump akan membatasi dukungan perang Israel melawan Palestina, Lebanon, dan Iran. Hal ini sudah dijanjikan Trump pada waktu kampanye. Namun banyak yang sanksi dengan komitmen Trump terkait dengan masalah Israel dan Palestina. Apalagi kabinet bayangan pemerintahan Trump banyak yang pro-Israel. Donald Trump memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Israel selama masa kepresidenan sebelumnya, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem pada tahun 2018. Trump juga mendukung Israel yang memfasilitasi normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. Namun kebijakan ini dinilai bias terhadap Israel, termasuk pemotongan bantuan untuk Palestina yang memperburuk ketegangan di kawasan tersebut dan mempengaruhi dinamika geopolitik Timur Tengah. Sementara itu, Trump memiliki kebijakan garis keras terhadap Iran, termasuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, JCPOA.
pada 2018 dan menerapkan sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran dengan embargo. Trump punya keinginan besar untuk melumpuhkan program nuklir Iran. Dukungan Trump kepada Israel juga dapat memperburuk situasi ini mengingat rivalitas yang kuat antara Iran dan Israel di kawasan Timur Tengah. Trump juga dikenal mengadopsi pendekatan yang tidak konvensional terhadap urusannya dengan Korea Utara, termasuk mengadakan pertemuan langsung dengan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara. Kembalinya dia ke panggung politik bisa menghidupkan kembali dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang selama ini sulit diwujudkan. Bagaimana dengan perang politik dengan China? Amerika selalu memandang serius dan strategis terhadap masalah hubungan dengan China. Perang dagang juga memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan keamanan Amerika Serikat di China. Saat menjabat sebagai presiden, Trump melabeli China sebagai musuh strategis atau pesaing strategis. Yang pertama, menurut saya, Indonesia harus melakukan percepatan proses keanggotaan di BRICS untuk meningkatkan pengaruh geopolitik dan geoekonomi di tengah tatanan dunia yang berubah. Bergabungnya Indonesia akan membuka peluang besar untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara anggota BRICS. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan inisiatif mata uang alternatif BRICS untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada devisa dolar Amerika Serikat. Yang kedua, Indonesia harus memperkuat industri dalam negeri. Pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor manufaktur dan hilirisasi sumber daya alam agar industri dalam negeri terus kompetitif di pasar global. Dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk lokal, Indonesia dapat mengurangi impor dan meningkatkan ekspor ke pasar internasional untuk meningkatkan devisa. Dukungan teknologi dan kebijakan insentif bagi produsen dan juga eksportir menjadi kunci untuk membantu Indonesia dapat berkompetisi dan memanfaatkan perubahan landscape global. Yang ketiga, Indonesia harus membuat aliansi untuk memperkuat pasar alternatif luar negeri selain Amerika Serikat, yaitu BRICS dan juga Afrika. Membangun aliansi dengan negara-negara BRICS dan juga Afrika akan membuat akses ke pasar baru yang lebih besar dan potensial. Diversifikasi pada ekspor ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar internasional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Kemitraan strategis juga dapat menciptakan peluang untuk investasi bersama di sektor infrastruktur. Yang keempat, perkuat ekonomi UMKM. UMKM harus menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian nasional dengan memperkuat akses pasar, teknologi, dan juga pendanaan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada UMKM, mendukung infrastruktur digital, memberikan insentif pajak untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Yang kelima, memperkuat pendanaan alternatif untuk startup dan juga UMKM. Hal ini sangat penting untuk menyediakan skema pendanaan alternatif di luar bank bagi sektor UMKM dan juga startup, seperti modal ventura atau crowdfunding dan juga dana khusus dari pemerintah. Target menciptakan 20 juta UMKM dan juga startup baru dapat dicapai dengan memperkuat ekosistem wirausaha melalui regulasi yang mendukung. Bagaimana menurut kalian? Akankah Indonesia mendapatkan manfaat atau kita akan menjadi korban kebijakan Trump? Ayo berikan komen pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa pada konten Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.